Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Oke, kita akan shuffle dulu semua. Dukungan yang kamu butuhkan tiba pada waktunya. Kayak pesan pertama yang aku dapat ya. Dukungan, support, bantuan untuk keadaan mungkin sulit, lelah hati. Akhirnya itu sampai. Seseorang yang bisa ada buat kamu. Nih kartu ini tuh berbicara tentang yang tadi aku bilang dukungan, sosok orang yang ada buat kamu, bisa pertemanan, bisa apa aja bentuknya ya, teman, pasangan yang suportif gitu. Kesetiaan ini juga berbicara tentang kesetiaan, atau mungkin kamu berada dalam situasi di mana kamu butuh bantuan profesional ya, entah dalam konteks pekerjaan, entah dalam konteks apapun gitu. Dan ini sesuatu yang keadaan sulit, sesuatu yang mengganjal, atau kesulitan yang udah berlangsung lama, dan sesuatu keadaan di mana kamu perlu melakukan tindakan karena tahu sebenarnya itu misalnya udah nggak baik buat kamu, keadaannya udah gitu-gitu aja. Nih kartu ini tuh berbicara hal seperti itu ya. Jadi kartu ini tuh merepresentasikan pertama kestabilan, lalu ini berbicara seperti sudah sampai gitu ya. Jadi kan kalau kapal itu sampai di suatu tempat, jangkarnya diturunin. Ini seperti itu, kayak kamu apapun definisi sampainya kamu, dan secara spesifik aku mendapatkan satu tema yang tadi aku bilang di awal, dukungan, bantuan, pertolongan, support, teman-teman yang baik, atau support apapun lah jenisan support yang kamu butuhkan saat ini untuk keadaan sulit yang kamu hadapin, itu akan datang. Oke, kita lihat di dasar deck. Wow, Ace of Pentacles, suatu keadaan baru dalam dunia realita kamu, sangat mungkin berhubungan dengan kondisi finansial ya, tapi bisa juga untuk sesuatu yang lain yang berada di dunia realita kamu. Sesuatu tidak terduga, bergerak, fokus, berdedikasi. Ada energi pemulihan, yang tadi aku bilang support, bantuan atau apapun itu ya. Ada energi pemulihan, ada energi harapan, seperti mungkin support yang tadi itu kayak membantu kamu untuk pulih, atau kayak mengembalikan secercah harapan di hidup kamu yang mungkin sempat hilang ya. Karena di sini ada Nine of Swords. Tapi aku melihat keadaan berprogres buat kamu ya, walaupun mungkin kondisinya tuh tadinya kayak kamu gelisah, mungkin kamu buntu, kamu nggak tahu harus ngapain. Tapi aku melihat sebuah progres ya untuk apapun kondisi yang kamu hadapin. Lalu nih tema kamu adalah Two of Pentacles. Ini berbicara pertama harmoni, keseimbangan, memprioritaskan. Kayak banyak hal yang perlu kamu lakukan, banyak hal yang perlu kamu perhatikan, jadi kamu membagi nih prioritas. Dan mungkin karena banyak hal yang perlu kamu lakukan, kamu butuh bantuan atau dukungan, dan itu bantuan dan dukungan yang kamu butuhkan itu akan datang pada waktunya ya. Di dasar deck tadi ada Page of Pentacles loh, dan ada Page of Cups juga. Lalu di sini ada Queen of Pentacles. Akan ada orang-orang yang datang untuk mensupport atau membantu kamu. Lalu ini juga bisa mengindikasikan sebuah komunikasi ya, sebuah kabar yang mau datang ke kamu, dan ini vibe-nya menyenangkan sih. Bisa juga ini membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis, kayak ada seseorang yang mau datang mau ngasih hatinya ke kamu. Cuman di satu sisi dengan Chariot, ini kan Chariot di deck ini ya, jadi tantangan kamu. Itu tadi mungkin ya kamu maunya bergerak gitu, tapi ada suatu keadaan seperti tidak bergerak atau progresnya nggak berjalan seperti yang kamu mau ya. Yang tadi aku bilang semuanya itu akan datang pada waktunya, dan reading ini mungkin bisa jadi tolak ukur ya, bahwa indikasi bahwa apapun yang kamu butuhkan, dukungan ataupun bantuan itu akan datang. Mungkin delay atau progresnya itu nggak secepat yang kamu mau, ada hal-hal yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu. Karena ini adalah advice-nya buat kamu gitu. Eight of Pentacles pertama ini kayak berbicara pengembangan diri, kayak kamu berdedikasi atau invest waktu kamu, tenaga kamu untuk melakukan sesuatu, kayak mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, karir, keahlian. Kayak semesta nih nempatin kamu dalam sebuah situasi, ayo nih ada yang perlu kamu lihat, ayo ada yang perlu kamu bereskan, atau ini kayak semesta ngasih kamu waktu, kamu perlu membangun skill-skill tertentu. Jadi kayak pada waktunya momentum itu datang, kayak kamu udah siap ya. Dan kalau berbicara progresi finansial, progresi karir, ini adalah sebuah indikator yang bagus. Karena apa? Eight of Pentacles itu kan sebentar lagi menuju Ten of Pentacles, angka stabilitas, angka abundant. Lalu reading ini ditutup dengan Queen of Pentacles ya, resourceful, keberlimpahan, kemakmuran, kayak kamu orang yang ahli dalam bidang pekerjaan kamu, orang yang merawat apa yang kamu sayang, apa yang penting berharga buat kamu, energi keibuan juga ya.
Untuk punya energi keibuan kamu nggak harus jadi perempuan gitu, kayak orang yang merawat, memperhatikan, caring sama sesuatu atau orang-orang tertentu, kamu nggak perlu jadi ibu untuk bisa punya energi seperti itu. Oke, Two of Pentacles. Nah, ini dia yang tadi aku bilang, kalau tadinya misalnya keadaan nggak bergerak atau tidak secepat yang kamu mau progresnya, atau kayak kamu merasa kok gitu-gitu aja gitu ya. Nah, keadaannya akan momentum ini, Eight of Wands ini sebuah indikasi ya bahwa keadaan sebentar lagi akan bergerak, akan berprogres. Kamu akan melihat yang tadi aku bilang, apapun yang kamu butuhkan, ini sebuah indikasi akan segera datang ke hidup kamu, ke realita kamu. Karena Eight of Wands itu kan energi momentum, energi sesuatu yang bergerak cepat. Kayak kamu harus menyiapkan diri kamu gitu untuk dengan pergerakan ini, jadi biar nggak lewat. Lalu ini juga berbicara tentang kayak berpindah tempat gitu, berpindah tempat kayak pindah lokasi rumah, pindah kerja, pindah kantor, pindah kayak traveling juga bisa. Selain itu dia juga berbicara tentang komunikasi ya. Komunikasi dari orang-orang tertentu yang caring, yang mau support sama kamu, yang punya hati juga sama kamu, karena di sini juga bisa mengindikasikan hubungan romantis ya dengan Page of Cups di sini. King of Pentacles. Ini Queen of Pentacles-nya, ini King of Pentacles-nya ya. Divine Counterpart. Dan ini kalau berbicara Divine Counterpart ya, ini kayak hubungan apa ya, hubungan power couple. Dan kalau kamu expect hubungan jangka panjang, hubungan yang serius, komitmen, King dan Queen of Pentacles ini yang apa ya, menurut aku paling solid gitu untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang. King of Wands, pergerakan. King of Wands mempengaruhi pergerakan kamu. Yang pertama, tadi aku mendapatkan vibe memang perlu ada yang kamu lakukan di momen yang dalam tanda petik terasa stagnan ini ya. Perlu ada yang kamu kembangkan terlebih dahulu. Perlu mungkin kamu kayak semesta mau kamu belajar kerendah hatian dulu. Karena King of Wands kalau di posisi challenging, bisa jadi ada ego, arogansi, kayak merasa udah paling hebat, lalu bisa juga ekstrim yang satunya juga bisa kayak udah nggak punya semangat, kayak apinya padam. Ini yang jadi tantangan King of Wands ya. Makanya tadi aku mendapatkan tema tentang pengembangan diri, pengembangan skill, atau kerendah hatian gitu ya. Kayak momen yang mungkin terasa challenging buat kamu belakangan ini, atau ada kesulitan, tantangan, kayak semesta menunjukin buat kamu untuk belajar rendah hati. The Fool, optimisme, take a leap of faith, percaya gitu. Percaya, berserah, detach juga ya. Kayak jalan kamu selalu dituntun, kayak semesta kamu akan selalu dalam perlindungannya, pertolongannya, dalam tuntunannya. Jadi kamu tenang aja gitu ya. Belajar percaya, belajar berserah, bukan pasrah terus nggak melakukan apa-apa gitu. Kamu melakukan yang terbaik, dan selebihnya sesuatu yang berada di luar kendali kamu serahkan pada apa ya, higher power, Tuhan, Allah, apapun definisi keyakinan kamu ya. Ada sesuatu kekuatan yang lebih besar yang memberikan pengaruh gitu dengan The Fool di sini. Lalu Six of Pentacles mengkonfirmasi si Queen of Pentacles. Ini berbicara tentang keseimbangan, progresif finansial, memberi dan menerima. Sepertinya juga ada keadilan semesta ya dengan Six of Pentacles, karena timbangan itu selalu merepresentasikan karmic justice gitu. Ada sesuatu yang karmik sifatnya, dan ini kayak kamu menuai karma baik kamu. Kamu akan keluar dari situasi apapun ini yang terasa mengganjal ya, karena kartu ini tuh berbicara ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang mengganjal, dan sesuatu yang perlu kamu bereskan sih. Oke, kita tutup satu lagi. Semoga reading ini bisa menguatkan kamu dan mengkonfirmasi bahwa keadaan akan berprogres lebih baik, kamu akan baik-baik saja, dan kamu akan selalu dituntun dan ditolong gitu sama Yang Maha Kuasa. A time to give rather than take. Waktunya untuk memberi. Kalau kamu, ini sebuah reminder untuk memberi gitu ya. Kalau memberi itu kan nggak selalu harus dengan uang ya. Memberi bisa memberi waktu, memberi tenaga, memberi support. Kalau kamu bisa ada buat teman kamu yang butuh bercerita, kalau bisa memberi uang, misalnya memberikan sedekah atau kepada siapapun yang kira-kira membutuhkan gitu ya. Ini sebuah reminder buat kamu, karena dengan memberi nanti suatu saat itu akan balik ke kita dengan mungkin cara yang sama atau dengan cara yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.